Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat bertemu kembali dengan saya, pengacara Sumarni. Kali ini saya akan membahas pertanyaan dari klien saya mengenai Budi Said beli emas jadi tersangka korupsi. Kenapa bisa begitu? Begini Bapak Ibu ya, ada klien saya itu yang bertanya, baru-baru ini kan heboh dengan berita tentang Crazy Rich Surabaya Budi Said yang beli emas kemudian jadi tersangka korupsi. Jadi klien saya itu bertanya-tanya, kok bisa sih beli emas jadi tersangka korupsi? Begini Bapak Ibu ya, secara garis besarnya, si Budi Said ini kan beli emas sekitar 7 kilo dari PT Antam di cabang Surabaya. Tiba-tiba saat ini si Budi Said ditetapkan jadi tersangka korupsi. Kenapa bisa jadi tersangka korupsi? Kan ini jual beli. Si PT Antam menjual, si Budi Said membeli. Kenapa begitu ada permasalahan tiba-tiba Budi Said ditetapkan jadi tersangka korupsi? Begini Bapak Ibu ya. PT Antam itu perusahaan BUMN atau anak perusahaan BUMN ya, perusahaan badan usaha milik negara. Jadi apabila transaksi siapapun dengan PT Antam yang nantinya misalnya terjadi ada tindak pidana yang merugikan PT Antam, maka itu akan dikenakan pasal tindak pidana korupsi. Karena apa? Karena perusahaan itu perusahaan milik negara. Jadi semua transaksi yang berhubungan dengan badan usaha milik negara itu apabila terjadi masalah tindak pidana itu bisa dijerat dengan undang-undang tindak pidana korupsi ya, karena yang dirugikan itu adalah negara karena perusahaannya itu perusahaan milik negara. Jadi itu masalahnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita melakukan transaksi dengan badan usaha milik negara itu kalau terjadi masalah pidana bisa dijerat dengan tindak pidana korupsi yang merugikan negara. Jadi ya memang harus hati-hati. Terus kenapa tiba-tiba Budi Said ditetapkan jadi tersangka korupsi oleh Kejaksaan Agung? Begini ya Bapak Ibu, jika misalnya transaksi dengan usaha milik negara itu diduga ada tindak pidana, maka Kejaksaan Agung mewakili negara bisa melakukan penyelidikan kasus tersebut. Jika Kejaksaan Agung menemukan sedikitnya 2 alat bukti yang cukup untuk disangkakan tindak pidana, maka Kejaksaan Agung berwenang untuk mentersangkakan seseorang. Jadi begitu Bapak Ibu. Kalau misalnya ada sedikitnya 2 alat bukti permulaan, maka Kejaksaan Agung berwenang untuk melakukan atau mentersangkakan seseorang. Jadi dalam hal ini Budi Said itu dinilai Kejaksaan Agung sudah terdapat 2 alat bukti yang cukup, 2 alat bukti permulaan yang cukup untuk ditetapkan sebagai tersangka. Itu secara garis besarnya Ibu ya. Kenapa beli emas kok bisa jadi tersangka korupsi?